Pada satu saat beliau itu merasa kehilangan khusyuknya. Jadi malam-malam beliau itu rutin mengerjakan sholat malam, lalu berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah. Tapi hari itu beliau merasa kehilangan, khusyuknya hilang. Dan munajatnya yang biasanya bisa beliau lakukan sampai beliau itu meneteskan air mata, tapi malam itu tidak terjadi. Malam berikutnya juga seperti itu. Malam berikutnya juga seperti itu. Jadi beberapa hari beliau ini merasa bahwasanya betapa sulitnya khusyuk, betapa sulitnya berzikir munajat kepada Allah yang sampai bisa beliau hari-hari sebelumnya itu meneteskan air mata. Nah, pada satu waktu setelah hari-hari dilalui tanpa khusyuk itu beliau memikirkannya dengan serius, mentafakurinya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Qur'an kita, kajian tafsir. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya pembelajaran yang kita lakukan, ini kan pun berminggu-minggu, mudah-mudahan kita semakin mendalam pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan berikutnya kita semakin berkualitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan mencoba bersama-sama mendiskusikan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, pada satu saat ada seorang ulama besar. Ulama besar itu cirinya apa? Karya-karyanya sampai hari ini itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Ada seorang ulama besar yang namanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Bisa ditebak Al-Baghdadi di belakang itu berarti orang pun tidak. Orang Baghdad. Al-Baghdadi ini orang Baghdad. Nah, kalau Al-Maki berarti orang Mekah. Pada satu saat beliau itu merasa kehilangan khusyuknya. Jadi malam-malam beliau itu rutin mengerjakan sholat malam, lalu berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah. Tapi hari itu beliau merasa kehilangan, khusyuknya hilang. Dan munajatnya yang biasanya bisa beliau lakukan sampai beliau itu meneteskan air mata, tapi malam itu tidak terjadi. Malam berikutnya juga seperti itu. Malam berikutnya juga seperti itu. Jadi beberapa hari beliau ini merasa bahwasanya betapa sulitnya khusyuk, betapa sulitnya berzikir munajat kepada Allah yang sampai bisa beliau hari-hari sebelumnya itu meneteskan air mata. Meneteskan air mata di sini kayak tanda karena memang khusyuk menghikmati. Nah, pada satu waktu setelah hari-hari dilalui tanpa khusyuk itu beliau memikirkannya dengan serius, mentafakurinya. Ada apakah kok kemudian khusyuk itu tidak ada dalam diri saya pada waktu sholat gitu. Kemudian munajatnya ini ku ampang.
Kalau kita ini kan kayak amang terus, Pak. Jarang khusyuk. Ini pun saya bagi yang sudah khusyuk. Nah, kalau beliau ini kemudian memikirkannya dengan sangat serius, ternyata pemikiran itu evaluasi diri ya kalau bahasa kita niku atau muhasabah. Ini di akhir tahun. Biasanya orang melakukan laporan, mengevaluasi capaian-capaian dalam perusahaannya atau institusi atau organisasinya. Kalau dilakukan secara pribadi namanya muhasabah. Kalau di perusahaan-perusahaan sering disebut sebagai evaluasi diri. Nah, ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan informasi, memberikan pelajaran melalui mimpi. Jadi beliau itu mimpi orang-orang Baghdad itu membawa meja. Mejanya bukan kecil tapi besar. Itu kemudian diangkat ke depan Imam Al-Junaid itu. Ditaruh situ, kemudian orang-orang itu bilang, sebelum bilang begini, mejanya ditaruh, lalu kemudian ditaruhlah tubuh dari seseorang. Kemudian tubuh niku udah meninggal. Kemudian orang-orang Baghdad itu bilang kepada Syekh Junaid, silakan dimakan. Nah, itu ada hubungannya dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ternyata kemudian beliau bangun dan memikir-mikirkannya dan dihubungkan ya karena Syekh Junaid hafal Al-Quran guys. Nek saiki mungkin ndeleki nang Google atau teng AI kan. Tapi kalau Syekh Junaid kan hafal Al-Quran. Kemudian dia dapatkan apa takbir mimpi itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang menggunjing temannya itu adalah seperti makan bangkai temannya. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Maitan fakarihtumu, daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Menghubungkan dengan ayat ini, kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini mencoba mengevaluasi dirinya. Muhasabah, apakah saya itu pernah menggunjing orang? Kinten-kinten kalau sekarang kita menanya pada diri sendiri, apakah saya menggunjing orang? Atau jawabannya gampang ya Pak.
Nang medsos ya kayak gitu. Tapi belum, Pak. Nah, mboten usah nyebut nama lah. Khawatir ya kalau ada nyebut nama nih. Oke. Artinya sekarang itu mudah gitu. Kalau mencari kesalahan diri kita, apakah kita sudah menggunjing atau orang lain atau apa. Ya salah satu contohnya umpamanya di medsos kita tentu kadang-kadang apalagi nih medsos itu grupnya orang-orang masa lalu. Wah, reuni apa grup SMA umpamanya, wah ono wae gitu. Nah, akhirnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi niku ingat bahwasannya saya itu pernah batin seseorang, bukan menggunjing saat dengan orang lain loh Pak, ngobrol batin. Jadi pada satu saat Imam Al-Junaid ini di depan sebuah masjid bersama banyak orang-orang Baghdad niku enten mayat yang mau dikuburkan, disolati. Niku sampai tahun sakmonten nggih kebiasaan untuk mensolatkan kaum mukmin, kaum muslimin yang meninggal di masjid niku masih jalan. Di Baghdad loh niku. Di Mekah kan sampai hari ini kita tahu nggih terus-terusan to niku nggih. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ngoten. Nah, pada waktu menunggu niku enten pengemis. Pengemis ini minta-minta. Nah, pengemis ini sendiri niku dikenal orang yang banyak ibadah. Terus Imam Al-Junaid ini batin. Janjane wong iki ku wis banyak ibadah kok gelem kerja rada mempeng gitu, dia akan terhindar dari meminta. Meminta-minta niku mboten dilarang, Pak. Tapi itu adalah sebuah nggih tidak dilarang tapi mboten bagus. Minta-minta tidak bagus. Bahkan disebutkan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, yang meminta-minta itu tangan di bawah. Niku batin ngoten nih. Nah, dia inget-inget, oh iya, sejak itulah kemudian malamnya itu beliau niku kehilangan rasa khusyuk. Nah, niku batin loh. Memang namanya juga sudah imam ya. Imam Imam Al-Junaid niki dikenal seorang alim ulama, seorang guru, punya banyak murid, punya banyak santri. Maka semakin tinggi seseorang niku Bapak, semakin halus saringane. Jadi mungkin kalau secara lahiriah kan boten salah. Secara lahir, maka hukumannya atau peringatan dari Allah itu adalah khusyuknya yang hilang. Khusyuknya hilang, kenikmatan beribadahnya. Nah, karena dia mengingat seperti itu, maka dia oke, besok akan saya cari dan saya minta maaf. Mboten sholat, ngombe, judi tanpa ngelarani wong liya itu kan tobat nang Gusti Allah. Tapi kalau ada dosa yang itu kaitannya dengan orang lain, selain tobat kepada Allah juga harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Minta minta maaf atau kalau itu makanan ya minta halalnya gitu ya. Kalau zalim kita minta, mungkin kalau dia mau balas ya kita harus terima. Pernah kita sikut, kita tempeleng. Bahkan ada sebuah kisah di mana Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang merasa pernah saya sakiti, silakan balas saya. Oh, Rasulullah.
Kalau kita kan ya mudah-mudahan bisa niru. Saya dulu jenengan naik mobil, saya jalan, jenengan ngebut, keblok apa itu jelas. Curhatan banyu. Sengaja lagi mangkel gimana gitu. Nah, itu dosa. Itu harus dimintakan maaf hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang menarik Bapak, ini dicari, mencarinya juga tidak mudah. Sampai berhari-hari dicari, kemudian akhirnya ketemu orangnya sedang di sungai. Di sungai, Pak. Di sungai mengambil daun-daunan sayur. Daunan-daunan sayur yang di sana ada orang nyuci sayuran di sungai. Ya, dulu kan di sungai kan gitu. Lah, yang dianggap tidak bagus kan dibuang itu. Hanyut. Nah, itu dibuang. Apa dipungut oleh orang itu. Nah, akhirnya Imam Al-Junaid ini nututi Pak bahasanya ya. Nututi nyamperin lah, nyamperin. Pencelak niku assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab ngoten, Pak. Tapi ditutup ke kata nih. Apa arep ngulangi kowe menggunjingku. Nah, niku saya Imam Al-Junaid belum bilang apa. Rupanya ini adalah orang yang alim juga mungkin kekasih Allah. Bapak, kisah ini berikutnya bagaimana? Nggih, berikutnya minta maaf itu tadi. Dan kemudian dimaafkan. Dan kemudian kembalilah khusyuknya, kembalilah kenikmatan beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, rupanya Allah memberikan pelajaran kepada Syekh Junaid agar menjaga batinnya itu juga. Niki kan wong alim ketemu wong alim Pak istilah. Wong Syekh Junaid niku nggih disebut Syekh, disebut imam. Sampai sekarang karya-karyanya banyak dan banyak dimanfaatkan oleh ulama-ulama yang hari ini. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, Syekh Junaid itu saya tadi mau mengatakan apa kok jadi lupa nih. Ya, nanti mudah-mudahan ingat kembali. Jadi Bapak-bapak, satu saat ada orang tanya kepada saya setelah saya menceritakan ini. Pertanyaannya gitu. Bapak, biar tidak menggunjing seseorang walaupun dalam hati, niku bagaimana caranya? Saya menjawab begini. Kalau kita itu konsentrasi, fokus pada sesuatu hal, maka hal yang lain itu akan sulit masuk. Pokoknya kita fokus nonton diskusi di TV atau di YouTube. Karena kita itu fokus memahami, seneng dengan yang kita lihat, maka yang lain kan nggak bisa masuk. Radio yang mungkin bunyi di sana, ada anak-anaknya yang guru di sana kemari, niku kan nggak kedengaran. Padahal ada. Lalu kita konsentrasi apa? Yang bisa dilakukan dan kita diperintah oleh Allah itu, konsentrasilah berzikir yang Allah memerintahkan di waktu duduk, waktu berbaring, waktu berdiri. Fokus itu. Bagaimana caranya fokus? Apa diunek ke astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Ya boleh juga begitu. Tapi jangan ingat-ingat. Orang pada waktu berzikir astagfirullahaladzim, subhanallah, sakit eling yang lain betul. Nah, sakit. Wong sholat mawon eling yang lain sakit. Kok makmume, imame ayo kadang-kadang ya Allahu Akbar. Imame kadang eling liyane kok.
Nah, Jumat kemarin saya lupa, Pak. Oke. Jadi Jumat Legi niku saya nyuwun malam Jumatnya atau Jumat paginya diingatkan ya. Saya ingatnya niku karena saya sudah masuk dan pengumuman khotib Jumat hari ini dan imam di Jumat Legi. Udah Jumat Legi tuh gimana? Tapi sudah gitu ya, pun put arbet banget. Seperti kayak hari ini, selalu selalu jenengan ingatkan loh. Saya juga di masjid yang lain ya, diingatkan. Nggih, karena kan boten tek ngapali ya lagi pun kliwon iki. Padahal kula pun pernah gawe rumus loh, Kak. Pokoknya nanti itu kalau pertemuan RT kalau di Cangaan itu kan malam Minggu Legi. Berarti Jumatnya Jumat Legi kan gitu loh. Oh itu loh ya juga kelupaan itu. Saya kembali. Jadi caranya fokus niku nuwun sewu, bukan hanya diucapkan. Tapi kalau bahasa saya itu lihatlah hati kita atau diri kita. Kita melihat diri kita kan sakit. Tapi dengan bukan dengan ini. Kalau dengan ini kan pakai cermin. Itu juga belum bisa untuk menjadikan kita fokus. Fokus itu ngeten niki. Saat ini dilihat diri kita. Lalu diri kita itu umpamanya sedang istighfar. Astagfirullah. Sakit toh Pak nggih? Melihat diri kita sedang istighfar. Lah, saat kita melihat diri kita yang sedang istighfar itu, kita pahami maknanya istighfar. Lalu kita hubungkan karena istighfar itu mohon ampun, kita hubungkan dengan dosa-dosa kita. Maka saat kita sibuk seperti itu, bisa jadi kita lalu kemudian merasa betul-betul kita butuh pengampunan Allah, maka kita akan kemudian menangis. Umpamanya yang lain, kita zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita paham maknanya. Kita lihat diri kita sedang berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk lepas dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Agung. Dipikir-pikir nggih ngoten. Sebetulnya kita itu diciptakan oleh Allah dan kehidupan, oksigen yang menyuplai kita sehingga kita tidak tercekik dan mati itu diciptakan oleh Allah, dianugerahkan kepada Allah. Mungkin kita rasa terima kasih kita itu besar. Dan rasa terima kasih yang besar itu bisa membuat orang meneteskan air mata juga. Berharap. Jadi fokus. Karena fokus diri kita, pikiran kita, batin kita itu penuh dengan zikir itu tadi, maka arep oleh ngrasani wong liya temudi. Walaupun di batin. Mboten. Itu mirip gelas, mirip begini. Kalau isi air itu kopi, mau diisikan nggih mboten saged. Airnya harus dibuang baru dimasuki kopi. Lah kalau kita itu penuhnya separuh, pikirnya paruh-paruh, masih banyak yang masuk dan kebanyakan kita mungkin itu kelasnya saya masih ada ruang yang bisa dimasuki oleh suudon, oleh gunjing menggunjing, oleh dimasukin setan. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat saya pernah menyampaikan melawan setan itu bukan dengan menyerangnya. Nah, kalau kita itu Pak diuber-uber anjing, maka kita itu kan bisa memukul anjing itu. Kita diuber-uber macan, melawan macan, ya kita tarung sama macan. Tapi kalau tarung sama setan itu sanes ditarungi. Cukup fokus ibadah kepada Allah. Tidak usah ngantemi setan. Bahasanya kan kul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Enten niku mobil setan di kul a'udzu birabbin nas. Mboten enten. Kita fokus berlindung kepada Allah. Kayak di benteng itu kita dimasuk di benteng, dan menguatkan benteng itu bukan dengan mana setan. Karena apa? Saat kita fokus pada Allah, kita berzikir pada Allah, ini pun otomatis setan nggak bisa masuk lah. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Janganlah kamu saling memata-matai, janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, janganlah kamu saling menjatuhkan, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling berbuat makar, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bapak-bapak, biasanya pertanyaannya itu niku ngeten niki. Batasannya suudon niku pripun ya, Pak? Niki ada sebuah penjelasan hadis atau syarah hadis. Jadi kalau Al-Qur'an niku sebutannya tafsir Al-Qur'an. Kalau hadis niku sebutannya syarah atau penjelas. Adzannu wa huwa tuhmatun taqa'u fi qalbi bila dalilin. Yang artinya suudzon itu adalah prasangka buruk yang muncul di hati tanpa dasar bukti. Jadi mboten enten bukti nih. Wong ikut nyolong, orang itu nyuri, tapi nggak ada buktinya. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau ada bukti, kemudian tidak diproses, berarti kan kejahatan ada di mana-mana kan. Masuk dasarnya hanya husnudon. Aku husnudon wong iku ora nyolong, padahal bukti ini ono. Berarti kan nggak ditangkap. Oleh karenanya batasnya suudzon dan enggak itu adalah ada bukti yang jelas. Bukti ini juga tentu jelas. Wa bayyana annahu min akdzabil hadis, yang menunjukkan bahwa yang menjelaskan bahwasannya yang namanya suudzon itu adalah kebohongan, termasuk kebohongan yang terbesar. Bapak-bapak, kalau kita berkaca pada kisah yang dialami oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu, maka kita akan mendapatkan betapa banyaknya orang-orang yang merasa belum khusyuk, ingin belajar khusyuk, tapi yang dipelajari adalah bagaimana caranya khusyuk itu. Tapi lupa untuk membersihkan wadah yang akan ditempati untuk khusyuk itu, yaitu hati dan batin kita. Khusyuk itu ada di sana. Bagaimana saya ungkapkan tadi, semakin banyak isi dari hati kita, batin kita, maka khusyuk ya tentu akan sulit hadir. Oleh karenanya dalam ilmu akhlak itu dijelaskan, hal yang pertama bagi seseorang yang berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah membersihkan diri atau mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
Kalau jenengan mencoba mencari, kita semua mencari, sebetulnya apa yang tercela dalam diri kita. Itu dulu. Kemudian kalau sudah kosong, bersih, ya walaupun bersihnya nggih sik enten ukur-ukur, jenenge menungso mboten enten sing sempurna. Nah, baru kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Karena kalau akhlakul karimah dipaksakan sebelum pembersihan, maka campur. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, jangan campur kebenaran dengan kebatilan. Campur gula kali kopi ya. Lah nek kopi kali racun. Nah, sifat-sifat tercela itu adalah bagaikan racun itu. Kalau ada sedikit saja sebetulnya masih mengkhawatirkan. Kecuali kita betul-betul tahu sedikit ini nggak berpengaruh. Yes, bagaimana saya ungkapkan tadi, nuwun sewu kan ada gitu. Sholat, wudhu, sholat itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Kan itu kata itu di antara dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah itu tidak berpengaruh. Maka saat kita sudah membersihkan diri, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan, ya kita akan dianugerahi oleh Allah anugerah-anugerah yang besar. Anugerah yang besar itu diantaranya di dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat bisa khusyuk. Niku su'udon. Lalu kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan janganlah kamu saling memata-matai, janganlah kamu saling mencari kesalahan. Gitu. Ada yang namanya tahasus, ada yang namanya tajasus. Tahasus itu mencari tahu aib orang lain dengan mata ataupun telinga. Jadi kok jari ini wong kae yo ono aib opo gitu nggih. Katakanlah minum-minuman keras. Tapi isu wah coba tak cari-cari. Mencari-cari kejelasan kesalahan orang lain itu lebih baik tidak dilakukan. Kecuali jenengan aparat yang bapaknya ada judi di sana gitu, nggak harus dicari. Tapi kalau kita tidak mempunyai hak untuk mencari-cari, memata-matai, itu mboten sah. Kecuali ada bukti yang nyata. Kalau sudah ada bukti yang nyata, ya kita boleh lapor. Kemudian kita juga dilarang untuk tajasus. Kalau tajasus tadi itu mencari tahu aib orang lain, kalau tajasus itu memata-matai, menyelidiki hal-hal yang tersembunyi. Bahkan kalau sekarang ini pemeriksaan kesalahan orang yang diduga korupsi umpamanya, itu kan jejak digitalnya kan panjang sekali, Pak. Mengapa kok kemarin itu ada berita korupsi yang uang itu tidak disimpan di rekening tapi di rumah hampir 1 triliun. Dengar nggak, Pak? 980-an miliar. Karena itu yang kalau cash itu nggak gampang terlacak. Zaman sekarang itu yang mudah terlacak itu malah yang digital itu. Karena itu nggak hilang sampai kapanpun. Bisa, bahkan hard disk yang sudah rusak mawon nggih bisa di recovery, bisa dipanggil ulang data-data. Oke, Bapak-bapak, niki saya berikan satu bagaimana para sahabat
terkait mengamalkan ayat ini. Dari sahabat Zaid radhiyallahu an menceritakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menerima seseorang laki-laki yang ditangkap. Lalu dihadapkan kepadanya, kemudian dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, ini adalah seseorang yang jenggotnya meneteskan khamr, yakni dia baru saja minum khamr. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjawab, sesungguhnya kami dilarang memata-matai orang lain, tetapi jika ada bukti yang kelihatan oleh kita, maka kita harus menghukumnya. Niku yang harus dipegang agar kita juga tidak salah. Tidak salah, ada kesalahan, wah ini kan aib orang gitu kan. Nah, apalagi kalau yang membuat aib itu adalah pejabat-pejabat negara, ya harus. Karena apa? Pasti merugikan ke rakyat. Tapi kalau di Indonesia ya kita harus lakukan secara proporsional. Kalau kita sendiri tahu aibnya pejabat, jenengan keluar-keluar bisa ditangkap, hilang tanpa jejak. Zaman dulu loh. Zaman dulu kan bisa begitu. Kalau sekarang ya nggak tahu saya. Nah, proporsional itu bagaimana? Kita kan mempunyai saluran. Salurannya itu mulai dari polisi, lapor polisi, makanya begitu. Lapor polisi tidak bisa turun atau naik ya. Lapor ke ombudsman, ya nggak tahu ya. Kalau perlu, kalau itu merupakan pelanggaran pada anak-anak, ya kita lapor Kak Seto. Nah, salurannya itu kita gunakan karena apa? Kalau setiap orang itu berbicara, berkoar-koar, membuka kesalahan orang lain tanpa menuruti prosedur yang ada. Lalu kemudian yang merasa dirugikan ini juga membalas tanpa prosedur yang ada. Betapa rusaknya tatanan. Ya, gimana? Oke, mengata-ngatain saya, nyewa preman diantem itu. Rusak tatanan. Maka yang perlu dilakukan ya kita harus menghargai tatanan yang memang kita buat atas kesepakatan bersama. Loh Pak, saya nggak pernah sepakat ya. Kan sudah dipilih yang menyetujui aturan itu adalah DPR kan ngoten. DPR itu wakil kita. Berarti kita menyepakati sebuah aturan berdasarkan wakil-wakil kita. Nah, itulah kesepakatan-kesepakatan. Oke, itu dari sahabat, bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud yang mengamalkan dari ayat ini. Dari sahabat Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, janganlah sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin, melainkan hanya kebaikan belaka. Sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Jadi apapun yang diucapkan oleh teman-teman kita sesama muslim itu harus dipersepsi baik. Kecuali setelah jenengan kita pikir-pikirkan, ya memang elek ternyata gitu. Berarti kan sudah menjadi bukti. Tapi sejak pertama mulai dari pikiran kita harus berpikir husnudon. Itu yang paling penting. Jadi sejak pikiran itu pun ngoten. Kan ada orang-orang nuwun sewu, pernah saya tahu itu apapun yang ada di hadapannya itu dikomentari nggak pernah apa, Pak. Mesti elek. Jadi kacamata ini pun elek. Kuning itu kacamata hitam, ya tadi hitam. Nah,
Ya, tadi kalau mau dikembalikan bagaimana caranya, Pak? Udah sibuklah untuk melihat, menyaksikan diri kita yang sedang berpikir, yang sedang berpikir, yang sedang makan, sedang menikmati hidangan karunia Allah. Coba dilihat diri kita. Jenengan bisa praktek nanti. Sekarang aja sudah bisa kok enggak. Nah, tentu kemudian kalau kita, ini kelanjutannya, setelah kita melihat diri kita masing-masing, apa yang kita lihat? Astagfirullahaladzim. Janjane astagfirullahaladzim itu kalimatnya aku hafal, tapi arti ini kok ono sing kurang. Umpamanya begitu. Nah, berarti kita kan tahu, Pak, ada yang kurang. Bagaimana? Dipelajari. Saat sholat Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Kok gak ada rasa di dalam hati saya betapa Maha Besarnya Allah? Dicari tahu. Nah, itu namanya pemahaman. Cari tahu, pemahaman, ngaji, sinau, baca. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita paham, itu akan muncul yang namanya pada waktu kita melihat diri kita sendiri, menyaksikan diri kita sendiri. Umpamanya kita menyaksikan diri kita sedang membaca subhanallah. Gusti Allah itu memang luar biasa ya. Bola balik itu. Kebian Gusti Allah itu luar biasa. Cuma baru paham. Nah, saat seperti itu, pemahaman baru, rasa baru, bagaimana kita menyaksikan diri kita, mengagumi, mengagungkan Allah. Gitu. Maka rasa mengagungkan Allah itu hadir. Ya, kita juga bisa merasa kita itu malu kepada Allah. Karena ternyata anugerahnya Allah sedemikian besar. Sing wis disyukuri sing di. Kita lihat diri kita. Ya Allah, entek nggo seneng-seneng tok duwite. Ora ono sing nggo mlebu kotak infak apa tabungan kurban. Emang aku mboten nih. Dulu kan sok bar pengajian tabungan mriku. Niku sahabat Umar ngoten niku. Titik poinnya kalau dari sahabat Umar ini adalah kamu anggap semua perkataan temanmu mukmin muslim itu api. Kalau elek itu cari dulu pemahamannya. Umpamanya nuwun sewu, kalau kita itu tahu sepotong ucapan seseorang, wah wong iku saru, kan padahal dia itu sedang menjelaskan Al-Qur'an, umpamanya begitu. Menjelaskan Al-Qur'an pripun, Pak? Menerangkan tentang haid, tentang menyusui, tentang umpamanya hubungan suami istri. Lagi menjelaskan itu dikira karena sepotong gitu. Dengan seperti itu, Bapak, maka kita akan semakin komplit pemahaman kita, semakin mendalam pemahaman kita. Kita akan mengurangi terus kekurangan-kekurangan diri kita. Karena tahu salah, kecuali kalau sudah tahu salah, tapi diteruskan namanya. Oh, nek bahasa Jawa Timur, dah belum. Nablek itu ngeyel, wis tahu, wis ngerti salah tapi diteruske. Saya gulung lagi. Berarti mulai dari mana? Mulailah kita belajar untuk melihat, menyaksikan
diri kita. Kita penuhi diri kita kalau pas kosong dengan hal-hal yang berguna. Oke. Hal berguna yang tidak butuh wudhu, tidak butuh waktu khusus, itu adalah berzikir kepada Allah. Saat kita berzikir kepada Allah, kita amati, kita saksikan, ternyata kok gak paham yo. Astagfirullahaladzim yo. Astagfirullahaladzim. Janjane astagfirullahaladzim. Al-azima apa al-azimi, umpamanya begitu. Nah, gue sampai hafal tulisannya. Orang memahami, menyaksikan akan banyak sampai sana. Al-azim itu maha agung. Maha agung Gusti Allah dengan agungnya seperti manusia yang disebut manusia agung itu bedanya di mana? Itu pertanyaan itu. Lah itu kalau kemudian dicari, maka jadilah kita itu menjadi orang yang selalu belajar, dan saya yakin sampai akhir hidup niku nggih ngoten niku. Sehingga disebut bahwa belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Nah, Bapak dan saudara-saudara, kita kembali kepada Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Jadi ayat ini diakhiri innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seakan-akan di sini bisa dipahami kalian itu nek masalah kayak gini itu mesti banyak melakukan kesalahannya. Suudzon tadi, ya. Kemudian ngerasani, menggunjing. Kalau ditambah-tambahi saling iri, dengki, maka Allah di situ memberikan satu peluang besar, karena di sini innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat. Bahkan disampaikan dalam salah satu hadis, bukan hadis, Al-Quran, bahwasanya saat iblis itu meminta kepada Allah agar diberi waktu yang panjang sampai hari akhir untuk selalu menggoda manusia. Itu tafsir nopo ayat ini kan, kemudian diungkapkan begini, silakan kalau kamu mampu menggoda hamba-hambaku silakan, tapi hambaku yang ikhlas-ikhlaslah yang tidak akan mampu kamu menggodanya. Oke, ini di dalam tafsirnya disebutkan begini, silakan ganggu iblis, tapi senyampang hamba-hambaku mau bertobat kepadaku, pasti akan aku ampuni. Jadi Allah membuka lebar pintu pertobatan dari setiap hambanya. Sehingga terus pripun Pak? Bertobatlah, jangan diulangi lagi, kan ngoten kalau pemahamannya. Pak, kalau diulangi lagi, minta ampun lagi. Pak, mboten kuat ya. Kejeblos malih. Mboten sengaja. Ya tetap baleni mana. Karena kalau sampai putus asa, wah aku berkali-kali salah, kemudian putus asa, yang terjadi adalah habis itu buruk. Wis Gusti Allah ora iso ngampuni iki. Buruk, malah buruk. Oleh karenanya, di antara salah satu hal yang paling bisa kita lakukan itu ya mohon ampun kepada Allah dengan secara terus menerus. Tiap hari mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau diucapkan
Pak itu berarti tobat kapok lombok. Iyalah, paling enggak engko nek wis rada tuwa wis gak kuat tenanan. Ane sik nom-nom wani kali lombok to, Pak. Enggak satu saat nek pun loro tenan kan wis ora wani. Terus mandek nang kono. Tetapi apakah pada waktu kita berhenti itu ini masalah yang besar adalah pada waktu kita mau berhenti nanti seminggu lagi saya mau berhenti apa umurnya ya sampai saat minggu. Nah ini yang paling mengkhawatirkan. Oleh karenanya tetap yang terbaik ya bagaimana kita berupaya berikhtiar semaksimal mungkin menghindari dosa-dosa, melakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Pun kalau gak kuat maupun terpeleset lagi, ya perbanyak lagi istighfar lagi. Khawatir saya terus ada orang bilang, berarti saiki salah, tobat, salah, tobat, salah, tobat. Beda, Pak. Orang kepleset dengan orang sengaja. Umpamanya, saya tobat, pernah ninggalkan sholat subuh. Ya, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin sholat subuh. Tapi ternyata satu saat, umpamanya, kita itu betul-betul nggak bisa bangun karena kecapean umpamanya. Nah, itu namanya terpeleset, bukan sengaja. Ini berbeda. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lengkap sebetulnya. Kita memperdalam dari ayat ini. Masih ada bagian-bagian yang harus bisa dijelaskan lagi sebetulnya. Cuma, insya Allah kita sambung minggu depan. Untuk malam hari ini mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.